Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Bukan rahasia lagi jika ganda putra menguasai persaingan di beberapa turnamen bulu tangkis, termasuk di gelaran Indonesia Open 2023. Sebelumnya, mantan pebulu tangkis peringkat 1 di ranking BWF yakni Kevin Sanjaya, Marcus Gideon pernah merajai Indonesia Open dengan menyabet juara di 3 edisi. Namun, usai performa Kevin, Marcus melorot, ganda putra yang saat ini berada di top 10 ranking BWF seperti Fajar, Rian hingga Leo, Daniel terbukti belum mampu untuk naik podium. Selain Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolicarnando, Daniel Martin juga terhenti di babak perempat final Indonesia Open dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Lalu, ganda putra Indonesia lainnya juga tak mampu melaju lebih jauh seperti Bagas Fikri terhenti di babak pertama dari Eren Chia, So Hwo-yi. Sementara Muhammad Ahsan Hendra Setiawan juga harus mengakui keunggulan rekan senegara, Pramudia Yeremia di babak 16 besar Indonesia Open. Namun, yang menjadi sorotan adalah penampilan ganda putra Indonesia yang semakin merosot sebelum berlaga di Indonesia Open 2023. Media Cina, Sohu, soroti kehancuran ganda putra tanah air yang makin merosot usai bergulirnya turnamen bulu tangkis, Indonesia Open 2023. Seperti diketahui, ganda putra Indonesia kembali mencatatkan hasil kurang positif di turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta. Ganda putra sendiri menurunkan pemain terbaiknya di Indonesia Open 2023 kali ini seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto hingga Leo Rolicarnando, Daniel Martin. Sayangnya, meski menguasai daftar pemain unggulan, Fajar, Rian dan kawan-kawan malah gagal total dengan paling jauh melaju hanya sampai semifinal Indonesia Open 2023. Satu-satunya wakil ganda putra di semifinal yakni Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan, meski pada akhirnya terhenti oleh wakil Malaysia, Eren Chia, So Hwo-yi. Hasil ini turut memperpanjang rekor buruk ganda putra Indonesia yang terakhir kali meraih gelar juara di All England 2023 yang kala itu diraih Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Dengan catatan ini, salah satu media Cina, Sohu, menyoroti ganda putra Indonesia yang diperkuat Leo Rolicarnando, Daniel Martin itu, dikenal dikdaya namun perlahan mulai hancur. Meski Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto kokoh di posisi puncak ranking BWF, penampilan mereka kurang memuaskan di turnamen bulu tangkis usai tur Eropa. Sekadar informasi, Fajar Rian sendiri gagal naik podium tertinggi di Indonesia Open 2023 usai langkahnya terhenti di babak perempat final dari wakil India, Sattwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Kekalahan yang dialami Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto pada perempat final Indonesia Open 2023 menjadi sorotan media Malaysia. Sebagai tumpuan utama Indonesia pada nomor ganda putra, Fajar Rian gagal menuntaskan ambisi melangkah jauh pada turnamen level Super 1000 ini. Langkah ganda putra peringkat pertama dunia itu terjegal oleh pasangan India, Sattwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Jumat, 17 Juni 2023, kemarin. Tampil di hadapan publik sendiri yang memadati Istora Senayan, Jakarta, Fajar Rian tumbang 2 game langsung 13-21, 13-21. Hasil minor ini membuat juara All England Open 2023 tersebut belum bisa menuntaskan tren buruknya dalam beberapa turnamen terakhir. Sementara itu, kemenangan atas Fajar Rian membuat juara Asia 2023 tersebut memperbaiki catatan pertemuan alias head-to-head mereka. Kini, Rankireddy, Shetty dan juga Fajar Rian sama-sama telah membukukan 2 kemenangan dari 4 pertemuan yang telah tercipta. Tidak hanya mengundang rasa kecewa bagi pecinta bulu tangkis tanah air, kegagalan Fajar Rian juga mengundang sorotan dari media luar. Salah satunya datang dari negeri jiran Malaysia, di mana media T-Star menyoroti kegagalan Fajar Rian. T-Star menyebut pasangan peringkat ke-6 dunia itu telah membuat kejutan besar dengan menumbangkan Fajar Rian di rumah sendiri. Rankireddy, Shetty menyebabkan salah satu kekecewaan terbesar di Indonesia Open, tulis T-Star dalam salah satu artikelnya. Mereka mengalahkan favorit tuan rumah dan peringkat pertama dunia Fajar Rian di perempat final, imbuhnya.
Lebih lanjut, T-Star juga menilai Ranki Reddy Shetty telah menunjukkan progres yang luar biasa dalam 2 tahun terakhir ini. Pasangan ganda putra India telah menunjukkan banyak peningkatan selama 2 tahun terakhir, tulis T-Star. Mereka menambah keunggulan ketika membungkam semangat pendukung tuan rumah di Istora Senayan, Jakarta dengan mengalahkan Fajar Rian 21-13, 21-13 kemarin. Fajar Rian sendiri memang mengakui bahwa Ranki Reddy Shetty tampil terengginas dalam pertandingan kemarin. Dengan torehan ini, Fajar Rian sudah kalah 2 kali secara beruntun dari Ranki Reddy Shetty sejak terakhir menang pada tahun 2018 lalu. Usai menjalani laga tersebut, Fajar tak menampik telah kalah dari segi pola permainan dari Ranki Reddy Shetty. Tadi memang lawan main sangat baik, kami akui kami kalah semua pola permainan, kata Fajar, dilansir dari laman Tribun News. Kami sudah coba berbagai pola, tapi memang mereka sangat baik hari ini, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Fajar juga menolak anggapan bahwa kekalahan ini akibat dari perasaan grogi alias demam panggung. Nervous sehingga, kami sudah sering main di publik sendiri, jadi ingin beri yang terbaik, ucap Fajar. Mungkin anggapan nervous itu karena kami kurang memberi perlawanan, saya sadar itu, harus ditingkatkan ke depan, imbuhnya. Atlet bulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting tetap mengantongi hadiah fantastis meski gagal menjuarai Indonesia Open 2023. Ginting harus puas menjadi runner-up setelah di partai puncak keok dari jagoan Denmark, Victor Axelsen. Berlaga di Istora Senayan, Minggu, 18 Juni 2023, pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu takluk 2 game langsung 14-21, 13-21. Meski gagal naik podium tertinggi, Ginting tetap berhak membawa pulang uang yang cukup fantastis. Sebagai salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi, Indonesia Open 2023 menyajikan prize money mencapai $1.250.000 Amerika atau sekitar 18,7 miliar rupiah. Berdasarkan regulasi BWF, juara Indonesia Open 2023 di sektor tunggal akan mendapat $87.500 Amerika atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Sedangkan runner-up berhak atas $42.500 Amerika, 636,6 juta rupiah. Itu artinya, Ginting berhak mengantongi 636,6 juta rupiah setelah menjadi runner-up Indonesia Open 2023. Adapun Axelsen membawa pulang 1,3 miliar rupiah sekaligus mencetak sejarah hat-trick juara beruntun di turnamen ini. Pada babak pertama Anthony Ginting bisa mengarahkan wakil Denmark Vittinghus dengan skor telak 21-8, 21-11. Berlanjut di babak kedua India Open Anthony Ginting juga berhasil jinakan tunggal putra India. Tunggal putra India Priyanshu Rajawat dibuat tak berdaya oleh wakil tuan rumah India Open 2023 Anthony Ginting dengan skor 20-22, 21-15, 21-15. Melangkah ke babak perempat final Indonesia Open 2023, Anthony Ginting harus melawan Jonathan Christie. Jonathan Christie juga ternyata dibuat kalang kabut oleh Anthony Ginting dengan skor 21-19, 21-16. Masuk ke babak semifinal Indonesia Open 2023, Anthony Ginting juga berhasil menghajar wakil Cina Li Shifeng dengan skor 21-17, 21-15. Tapi, di laga puncak Indonesia Open 2023 tunggal putra harapan Indonesia ini harus dilakukan di tangan Victor Axelsen. Meski demikian Anthony Ginting masih mendapatkan hadiah yang begitu fantastis walaupun hanya keluar sebagai runner-up di Indonesia Open 2023. Anthony Ginting masih meraup hadiah fantastis dari runner-up Indonesia Open 2023 sebesar $42.500 atau setara dengan $637.500.000. Penggemar bulu tangkis ramai-ramai bongkar biang kerok kekalahan Anthony Ginting dari Victor Axelsen di final Indonesia Open 2023. Satu-satunya wakil tuan rumah di final Indonesia Open, Anthony Ginting, harus puas keluar sebagai runner-up usai dikalahkan Axelsen 2 game langsung dengan skor 14-21, 13-21. Dengan hasil ini, tuan rumah nihil gelar di Indonesia Open 2023. Sementara itu, Cina keluar sebagai juara umum usai Zheng Shuai, Huang Yaqiong dan Chen Yufei naik podium tertinggi.
Selain itu, Anthony Ginting sendiri juga gagal revanse atas Viktor Axelsen setelah menelan 9 kekalahan beruntun di turnamen bulu tangkis.